Ibu Dita, silakan. Selamat malam semua, salam super buat semua, super. buat Pak Mario dan Mas Robi. Saya Dita, saya berusia 38 tahun. 38 tahun. Saya sudah berumah tangga 11 tahun. 11 tahun. Ada putra dan putri? Saya memiliki putra 1 orang berumur 10 tahun, jalan 10 tahun. Saya saat ini punya kondisi sangat dilematis sekali karena saya memiliki suami yang pengguna narkoba. Sudah 4 kali dia relapse dan ini yang terakhir kali menurut dia. Saya selama 11 tahun ini mencoba belajar, mengenal, mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan sampai dia relapse kembali. Apa kekurangannya dari rumah tangga kita, baik dari diri dia maupun diri saya. Itu saya coba pelajari terus dan terus. Sampai detik terakhir pun saya belum bisa bertemu kata yang pas keluar dari pribadinya dia sendiri. Saya sendiri masih bingung apakah ini yang namanya saya berjalan berumah tangga dengan beliau itu karena rasa sayang atau rasa cinta atau rasa kasihan. Atau ada kata terlanjur sayang? Terlanjur sayang sudah Pak, sudah bertahun-tahun saya sudah merasakan itu. Kalau gitu gini, izinkan saya menapak tilasi sedikit. Baik Pak. Dulu bertemunya di mana? Saya bertemu di satu perkumpulan kebetulan yang komunitas LSM. Waktu itu ibu masih umur 27 tahun? 25. 25 tahun. Dan Bapak usia berapa? Bapak kebetulan kita seusia namun cuma beda bulan aja. Saya lebih duluan. Apakah dulu dia menunjukkan tanda-tanda sebagai pengguna narkoba? Iya. Ibu sudah tahu dia pengguna narkoba? Sudah. Ibu sudah tahu resikonya menikahi seorang pecandu? Sudah. Karena pecandu itu berarti ada ketergantungan. Betul. Ada keterikatan. Orang tua saya tahu. Apa nasihat orang tua? Semua pilihan kamu, semua keputusan kamu, kamu yang ambil, kamu yang bertanggung jawab. Jangan pernah kamu mengeluh. Nasihat orang tua benar? Ya benar. Jadi ini tanggung jawab ibu dan ibu dianjurkan untuk tidak mengeluh. Ya. Tapi sulit untuk tidak mengeluh bagi sesuatu yang sangat melukai hati. Betul. Apa yang paling menyedihkan bagi ibu? Karena saya punya anak. Oh. Saya mencoba untuk mengajak beliau berkali-kali. Yuk, kita nih punya masa depan. Kita punya anak laki-laki. Kamu punya anak laki-laki. Bagaimana anak laki-laki kamu memiliki figur seperti kamu jika kamu kondisinya seperti ini? Gitu. Nah, analisa kejiwaannya Bu ya. Kan ibu sudah tahu apa yang ibu masuki. Betul. Ibu masuk film horor. Iya. Iya toh. Ibu masuk ke satu teater yang sedang memainkan film horor. Ibu sudah tahu apa yang akan ditonton. Nah, ibu menikahi seseorang yang kecanduan narkoba. Masalah ibu sekarang adalah putra. Ibu wanita dewasa, mapan, very smart, dekat dengan Tuhan. Tapi anak, itu dia. Suami ibu sudah punya pilihannya sendiri. Bahkan mungkin karena sebagai pecandu narkoba, dia sama sekali tidak memikirkan lagi apa yang sedang dilakukannya. Karena narkoba itu merusak kemampuan berpikir. Tidak hanya sekarang loh. Dia berhenti sekarang pun itu tetap loh. Perusakan itu terjadi berpuluh-puluh tahun. 20 tahun. Jadi kalau gitu fokus ibu harusnya tidak kesedihan ya. Apa yang harus ibu pikirkan dengan baik sekarang? Ya, untuk mengambil keputusan antara berpisah atau tidak. Berpisah atau tidak dan efek dari anak saya nanti akan seperti apa? Ya, itu yang masih saya mesti coba untuk telaah bagaimana menjelaskannya lagi. Tetapi saya
ada merasa ada kelegaan tertentu dalam pembicaraan ini. Bahwa ibu sudah berhasil melihat sendiri masalahnya di mana. Sekarang kalau tidak harus ada perubahan, apa yang ibu harus lakukan supaya tidak ada perubahan? Supaya ibu tetap berbahagia menikah dengan beliau. Beliau terbantu untuk menguatkan diri dan menegaskan diri untuk keluar dari kebiasaan buruknya. Lalu anak dibangun rasa hormatnya. Karena salah satu korban adalah rasa hormat anak kepada orang tua pengguna narkoba. Ya tahu? Biasanya itu ayah baik, anaknya bermasalah dalam narkoba. Ini kan lucu kalau ayahnya bermasalah dengan narkoba, anaknya anak baik. Jadi kalau misalnya tidak akan ada perubahan kecuali suami yang menjadi lebih baik, apa yang harus ibu lakukan? Saya agak sedikit bingung, Pak. Ya memang kalau tidak ada perubahan, ya saya harus mencoba mengikhlaskan. Tidak ada perubahan itu berarti ibu masih memelihara keutuhan keluarga. Hanya ibu menjadi wanita yang lebih kuat, yang lebih dihormati suami, yang lebih didengarkan anjurannya, yang lebih tegas larangan-larangannya, yang mencegah begitu. Dan ibu tidak larut di dalam kesedihan. Wanita baik yang menikah dengan laki-laki baik, tidak baik adalah wanita baik yang memaksa menikahi laki-laki tidak baik. Wanita baik yang memaksa menikahi laki-laki tidak baik, wanita baik nggak? Sedang bersikap tidak baik. Sedang bersikap tidak baik. Jadi wanita baik sedang bersikap tidak baik sampai pantas dengan laki-laki tidak baik. Nah waktu sudah jadi satu kan sedang tidak baiknya kan hilang. Kembali jadi baik, baru stres. Baru menyesal. Baru bilang mama benar, papa benar, Pak Mario benar. Terus pertanyaannya apa? Lah kalau sudah punya anak bagaimana? Nah sekarang ibu bukti nyata bahwa melawan nasihat itu tidak baik. Nasihat itu sebetulnya sudah ibu dengar di hatinya sendiri kan dulu. Iya. Iya. Jadi cinta itu sebentar, cinta itu paling lama 6 bulan. Kalau tidak menjadi sayang itu bukan cinta. Cinta itu sementara, yang meneruskannya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu caring, mempedulikan. Nah ibu sekarang masih ada caring kok. Ibu masih peduli, sayangi kembali suami, minta dia berubah, tuntun, bantu. Kan kalau ibu membaikkan diri kan dia jadi baik. Betul. Kan saya tidak bilang ibu perbaiki dia, enggak. Ibu perbaiki diri. Hukumnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dia sedang bermasalah, jadi yang ibu lakukan? Membaikkan diri. Mudah-mudahan Tuhan membaikkan dia. Amin. Super sekali. Terima kasih banyak buat Mbak. Ya, terima kasih banyak Masnya. Terima kasih banyak. Sukses Pak Beni ya. Sukses Ibu. Terima Banyak kasih bersabar ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Pak, ini Yes. berbicara 2015 nggak bisa dipungkiri sih Pak. Ada beberapa teman yang nge-labelin aku nih Pak dengan stem yang sangat kencang, pis gitu Pak ya. Robi orangnya kayaknya lumayan perhitungan nih gitu. Atau mungkin Robi kayaknya orangnya kurang agak senang diajak jalan rame-ramean karena orangnya susah nunggu. Saya tuh paling nggak suka nunggu orang Pak gitu Pak. Gitu ya? Jadi kalau lebih senang liburan tuh sendiri atau berdua gitu. Nah ketika Super. orang sudah melabelkan kita gitu Pak. Dengan stem yang sangat keras, itu bagaimana ya Pak ya untuk melanjutkan ceritanya nih Pak? Pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya pernah mendengar orang kalau temannya bicara panjang, lebar begitu. Ini temannya bicara nih, lalu dia tutup dengan satu kata, dua kata. Males. Pernah dengar orang seperti itu? Ogah. Ya, pernah dengar gitu? Ini stempel. Ini stempel. Jadi dia apapun masalahnya, plek, males Gak mungkin, gitu ya. Yuk kita lihat meme-nya. Anda tidak mungkin bisa menulis cerita dengan menggunakan stempel sebagai alat tulis. Huruf ada berapa? 26. Berapa juta kata yang bisa disusun menggunakan A sampai Z? Permutasinya.
Oke? Tetapi orang itu banyak yang hidupnya hanya ditulis dengan stempel-stempel ini. Malas ogah, mahal, susah. Nih, bagaimana jadi anak muda yang hebat cerita hidupnya kalau bicaranya pendek-pendek dan dengan stempel? Ogah, mahal. Yang bayar siapa? Gitu kan? Gratis nggak? Gitu. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, yuk hilangkan stempel-stempel itu. Dan stempel-stempel itu yang stempel kita tempelkan ke orang, pelit. Tuh. Ada tuh? Stempel ini gosip, gitu kan? Ini apa nih stempel? Hati-hati loh ya. Kalau lihat orang kosong, jangan komen. Komen itu yang nanti kalau negatif namanya judging, ngejudge. Begitu orang ngejudge, dia melanggar HAM. Karena hak asasi manusia adalah dihormati. Waktu ngejudge, menghina, merendahkan. Itu. Oke. Super Pak Mario. Dan sesaat lagi kita akan melihat hasil dari makeover Pak. Dari Ebi dan juga Dwika. Dan juga tentu saja ada nasihat terakhir nanti dari Bapak Mario Teguh untuk kali ini. Dan yang pasti kita harus lebih bersiap untuk 2016. Dan ini sudah memasuki 2016 Pak. Hari ketiga kita ya. Tetap saksikan Mario Teguh Super Show.